Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas RI 4B dengan NPM 24782050. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah Manajemen Proyek TI secara berkelompok. Pertama-tama, kelompok ini yang beranggotakan adalah 4 orang. Pertama ada saya, Maulana Rizky Ramadhani, Nici Putra Pratama, Rizky Bintang Fadila, dan yang terakhir ada Arir Ivan Permana. Pada tugas pertemuan 13 di manajemen proyek TI, yaitu adalah masih sama kelompoknya dengan pertemuan sebelumnya atau kuis 1. Buatlah video pemanfaatan pengguna Trello pada kasus Anda tersebut. Jadi, pada kuis kemarin, kelompok kami menggunakan adalah PMKC, yaitu mendeteksi penyakit jagung, mengklasifikasikan penyakit berdasarkan daun jagungnya. Ya. Simulasikan kegiatan do, does, dan pada kasus atau tugas Anda tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tugas dari pertemuan 13 mata kuliah manajemen proyek CI. Oke, langsung saja di sini sudah pada tampilan dashboard Trello ya di dalam board. Oke. Jadi board ini digunakan untuk mengatur pekerjaan kelompok mulai dari perencanaan awal, pengumpulan dataset, pre-processing data citra, training model CNN, integrasi model ke web, pengujian sistem sampai dokumentasi dan laporan akhir. Lalu di sini ada 3 kolom yaitu do, does, dan done. Oke, pada board ini terdapat 3 kolom do, does, dan kolom do yaitu adalah berisi tugas yang belum dikerjakan atau masih berada pada tahap perencanaan. Jadi yang akan kita rencanakan tuh mulai dari menentukan judul PKM, di sini sudah deteksi penyakit daun jagung. Kalau kita klik di sini dia ada 5 tahapan yaitu menentukan objek penelitian daun jagung, menentukan model CNN-nya kita mau menggunakan apa, menentukan platform sistem berbasis webnya, lalu menyesuaikan dengan skena PMKC dan finalisasi judul proyek. Gitu. Jadi pada contoh kart PKM deteksi penyakit daun jagung latar belakang ini sudah teratur CNN, daun jagung pre-sourcing dan dokumentasi serta laporan akhir. Lalu kalau di DAS ya, selanjutnya kolom DAS ini berisi pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh anggota kelompok. Pada board ini contohnya ada card, training model CNN, integrasi model CNN ke web, dan pengujian sistem dan akurasi model. Artinya pekerjaan tersebut sedang berada dan belum sepenuhnya selesai. Kita lihat di sini ya. Nah, ini masih dalam tahap pengerjaan, ya, label, pengembangan, ada deskripsinya melatih model convolutional neural network untuk mengenali pola citra daun jagung, dan mengklasifikasikan kondisi daun ke dalam kategori sehat, blight, rust, dan GLS. Gitu. Lalu yang terakhir ada board dan. Kemudian kolom dan ini berisi pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan pada board ini. Terdapat card yaitu adalah pengumpulan dataset daun jagung. Oke. Yang sudah masuk ke kolom dan karena checklist pekerjaannya ini sudah selesai gitu ya, 5/5. Artinya, pada proyek kali ini kita telah berhasil mencari sumber dataset daun jagung untuk yang pertama melatih AI tersebut agar bisa mengenali beberapa jenis penyakit dari daun jagung gitu ya. Nah, untuk fitur card sendiri ya, di dalam setiap cardnya kami dapat menambahkan beberapa informasi penting seperti deskripsi tugas ya. Ada deskripsi tugas, lalu ada checklist pekerjaan, deadline, label, kategori, dan anggota yang bertanggung jawab. Oke. Checklist digunakan untuk memecah pekerjaan menjadi langkah-langkah kecil, misalnya pada card pengumpulan dataset tugasnya ya. Tugasnya itu tidak hanya ditulis mengumpulkan dataset, tetapi dirinci menjadi mencari sumber dataset, mengunduh dataset, mengelompokkan data, dan mengecek kualitas gambar dan menyiapkan dataset untuk pre-processing. Kita masuk ke dalam simulasi progresnya, oke, karena pada tampilan ini pengumpulan dataset daun jagung itu sudah ada di DAN, jadi kita tuh akan simulasikan gitu ya. Sebagai simulasi, card pengumpulan dataset daun jagung awalnya berada di kolom do, oke ya, di kolom do. Lalu karena belum dikerjakan, setelah anggota mulai mencari dan mengumpulkan data citra daun jagung, card tersebut dipindahkan ke kolom DAS setelah semua di checklist selesai. Cara dipindahkannya kita dengan cara diseret aja seperti ini, oke? Jadi dari kolom do yang tadinya belum diapa-apain, baru kita mulai di tahap pekerjaan, lalu selesai. Jadi kurang lebih seperti itu untuk bagaimana cara menggunakan dari do, does, dan done gitu ya. Ya contoh partnya seperti membuat video dokumentasi Trello ini gitu. Kita bisa saja untuk merencanakan mulai dari tahapan awal kita berkonsep lalu sampai dengan dan mungkin editing gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu dengan alur do, does, dan done. Kelompok kami dapat memantau progres proyek secara lebih jelas jika tugas belum dimulai. Card berada di do jika tugas sedang dikerjakan. Card dipindahkan ke das jika tugas sudah selesai dan card dipindahkan ke done.
Jadi, Trello ini adalah membantu kelompok kami dalam membagi tugas, memantau progres, mengatur deadline, dan memastikan setiap pekerjaan proyek PKM, KC berjalan lebih terstruktur. Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifan Permana, NPM 2478-2038. Di sini saya akan mengerjakan tugas kelompok di mata kuliah manajemen proyek TI ya. Nah, di sini sudah masuk ke dalam Trello. Oke, di sini saya bagian untuk perencanaan ya, yaitu di bagian menentukan judul PKM, menyusun latar belakang, dan studi literatur CNN. Oke, di sini langsung masuk ke bagian part 1, itu menentukan judul PKM deteksi penyakit jagung. Di sini saya akan nambahkan label. Di sini saya masuk ke perencanaan ya. Nah, di dalam deskripsi yaitu di sini saya itu untuk menentukan judul PKM KC sesuai dengan fokus pengembangan prototype sistem deteksi penyakit daun jagung berbasis CNN dan implementasi sistem berbasis web. Saya save ya. Nah, jika sudah mengisi description, nah selanjutnya saya itu akan melakukan checklist ya. Nah, di sini yaitu tahapan perencanaan. Saya add. Oke, yang pertama itu mana sih? Yang pertama ini aja ya. Itu menentukan objek penelitian, itu di sini jagung. Oke. Terus yang kedua itu menentukan metode CNN. Selanjutnya menentukan platform ya. Jadi platform apa yang akan kita buat? Sistem berbasis web. Terus di sini kita menyesuaikan dengan skema yang kita ambil ya. Di sini kelompok saya itu dengan PKMKC. Terus yang terakhir itu finalisasi judul ya. Nah, jadi di dalam proyek ini saya itu bertugas untuk bagian pertama ya, atau awal, yaitu perencanaan. Jadi di tahap pertama ini saya itu menentukan judul PKM, terus mencatat pekerjaan ini di Trello ya, terus menentukan judul PKM-nya juga.
Jadi pada part pertama ini terdapat checklist yaitu penentuan judul, mulai dari menentukan objek yaitu daun jagung, menentukan mode CNN yang akan digunakan, terus menentukan platform sistem berbasis web hingga finalisasi judul. Nah, jadi di tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa judul yang kita pilih itu sesuai dengan fokus PKMKC dan mampu menggambarkan objek penelitian, metode yang digunakan, serta hasil akhir yang akan dikembangkan. Nah, jika sudah, kita masuk yang kedua itu di latar belakang masalah ya. Nah, jadi di latar belakang masalah itu kami ini eh, menjelaskan alasan mengapa sistem deteksi jagung ini perlu dibuat. Jadi permasalahan utamanya itu adalah proses identifikasi penyakit daun jagung yang masih sering dilakukan secara manual melalui pengamatan visual, yaitu dengan menggunakan kita menggunakan penglihatan kita lah. Nah, jadi cara manual ini tuh dapat menimbulkan keterlambatan penanganan, kesalahan identifikasi, serta ketergantungan pada pengalaman si pengamat gitu. Jika si pengamat itu kurang pengalaman, ya akan salah menilai gitu apakah penyakit daun jagung ini penyakitan atau tidak. Jadi oleh karena itu kami mengembangkan prototipe sistem berbasis CNN yang dapat membantu proses deteksi awal penyakit daun jagung secara lebih cepat, praktis, dan konsisten ya. Nah, pada bagian latar belakang ini masuk dalam perencanaan ya. Nah, di sini deskripsinya itu menyusun latar belakang penelitian yang menjelaskan pentingnya pengembangan sistem deteksi daun jagung berbasis CNN untuk membantu proses identifikasi penyakit secara lebih cepat dan konsisten. Nah, di sini yang akan kami lakukan yaitu tahapan penyusunan latar belakang. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama itu kita tuh mengidentifikasi permasalahan deteksi manual. Terus yang kedua itu jelaskan risiko identifikasi. Terus yang ketiga itu menjelaskan tujuan dari pengembangan sistem deteksi daun jagung ini. Nah, jika sudah, kita tuh baru menyusun latar belakang masalah penelitian. Oke.
Jadi di tahapan menyusun latar belakang masalah itu ada kayak ada 4 ya. Jadi yang pertama itu melakukan identifikasi permasalahan deteksi penyakit jagung dengan cara manual. Terus yang kedua menjelaskan risiko kesalahan identifikasi. Yang ketiga menjelaskan tujuan dari pengembangan sistem deteksi penyakit jagung ini berbasis web. Terus jika sudah semua, baru kita menyusun latar belakang penelitian ini ya. Sekarang masuk ke dalam studi literatur part yang ketiga. Jadi di tahap studi literatur ini terdapat kart studi literatur CNN dan penyakit daun jagung. Nah, pada kart ini tuh kami mengumpulkan berbagai referensi ya mengenai metode convolution network atau yang disebut dengan CNN, klasifikasi citra serta jenis penyakit daun jagung seperti blight, rust, dan gray leaf spot atau GLS. Nah, jadi studi literatur ini penting ya karena menjadi sebuah dasar untuk memahami bagaimana citra daun dapat diproses dan diklasifikasikan oleh model CNN. Jadi referensi yang diperoleh itu nantinya digunakan sebagai landasan dalam proses pengembangan model sistem deteksi penyakit daun jagung ini. Jadi kita akan mencarilah beberapa referensi ya untuk memperkuat penelitian yang akan kami lakukan. Nah, pada studi literatur ini masuk ke dalam riset ya. Nah, jadi di ini kita tuh harus saya isi ya, mengumpulkan referensi mengenai CNN, klasifikasi citra, terus dan penyakit daun jagung sebagai dasar pengembangan sistem deteksi berbasis web. Oke, save. Membuat checklist di sini dengan judul ya, yaitu tahapan studi literatur. Jadi yang pertama itu kita mengumpulkan referensi ya, mengumpulkan referensi CNN. Yang kedua, jika sudah mengumpulkan referensi, kita mempelajari klasifikasi citra. Selanjutnya mempelajari penyakit blight ya. Terus keempat itu mempelajari penyakit yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Terus mempelajari penyakit atau yang disebut GLS.
Nah, baru yang terakhir itu menyusun ringkasan hasil literatur. Ini sudah ada tahapan-tahapan dari studi literatur ya. Itu ada 6. Yang pertama mengumpulkan referensi terlebih dahulu. Jika sudah terkumpul, kita tuh mempelajari eh, penyakit, jenis-jenis penyakit daun jagung, terus klasifikasinya. Terus ya ini kan ada jenis-jenis penyakit ya. Nah, jika sudah semua, baru kita menyusun ringkasan dari hasil studi literatur. Oke, mungkin pada bagian saya di perencanaan itu sudah selesai ya. Nah, ketiga kart tersebut itu berada pada kolom DO karena eh, dia itu merupakan pekerjaan perencanaan dan riset yang harus diselesaikan sebelum masuk ke tahapan pengolahan data, pelatihan model CNN, serta pengembangan sistem web. Nah, untuk memudahkan pengolahan tugas, nah jadi di setiap pekerjaan itu diberikan label sesuai jenis pekerjaannya, yaitu perencanaan dan riset. Dengan adanya pengelompokan tersebut, nanti tuh setiap anggota tim dapat lebih mudah memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam proyek. Oke, mungkin cukup ya pada penjelasan saya di bagian Trello. Jika ada kesalahan kata penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Nama saya Nisi Putra Pratama, MPM 24 Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Jadi pada proyek kali ini saya bertugas pada bagian yang pengumpulan dataset daun jagung, juga klasifikasi dataset dan processing data ini ya, processing data cita. Jadi bagian ini itu sangat penting karena kualitas dari datasetnya itu akan mempengaruhi proses training modelnya ya, training model CNN dan hasil klasifikasi sistemnya. Jadi untuk kartu yang pertama yang saya jelaskan di sini adalah bagian yang pengumpulan dataset. Nah, bagian pada kartu ini itu berisi beberapa pekerjaan ya untuk mencari dan mengumpulkan citra daun jagung yang akan digunakan. Sabar mati. Nah, ya, oke, sampai mana tadi? Oke, jadi pada Kartini itu berisi pekerjaan untuk mencari dan mengumpulkan citra daun jagung yang akan digunakan sebagai data utama dalam proses trainingnya. Dan dataset ini yang dibutuhkan itu mencakup citra daun jagung yang sehat dan citra daun jagung yang tidak sehat. Seperti kalian bisa lihat di sini untuk pada kolom pokoknya pada card yang pengumpulan dataset ini di sini terdapat members yang untuk bekerjanya di sini kalian bisa lihat di sini namanya Rizky Bintang Fadilah, dan saya sudah memberikan deskripsinya di sini yaitu mengumpulkan dataset citra daun jagung yang akan digunakan untuk melatih model CNN, dan dataset nanti dikumpulkan berdasarkan kategori daun yang sehat dan tidak sehat seperti saya bilang tadi. Dan juga di sini ada tahap pengerjaannya. Yang pertama mencari sumber dataset dan jagung, mengunduh dataset, memisahkan data berdasarkan kategori, mengecek kualitas gambar, dan menyiapkan dataset untuk processing. Seperti itu untuk card yang bagian pengumpulan dataset dan jagung. Ya. Selanjutnya yaitu klasifikasi dataset sehat, bridge, dan roots ya. Jadi kalau pada dalam card ini itu tuh setelah data tadi dikumpulin kan dataset itu nanti itu perlu dipisahkan berdasarkan kategori. Dalam project ini kategori yang digunakan adalah yaitu data sehat, bleach, roots, dan juga GLS. Dan pengumpulan ini itu bertujuan nanti agar model CNN itu dapat bekerja membedakan pola visual dan masing-masing kategori penyakitnya.
Seperti itu. Selanjutnya kartnya itu processing data citra. Jadi pada processing data citra ini processing dilakukan itu sebelumnya data masuk ke proses training dulu. Jadi tahap ini dapat berupa kayak resize gambarnya agar kayak sesuai dengan ukuran citranya, seragam gitu ya, normalisasi nilai pikselnya agar proses pelatihan itu lebih stabil, serta argumentasi data untuk menambah variasi gambarnya. Dengan processing ini, itu dataset nanti menjadi lebih siap digunakan oleh model CNN-nya. Oke, setelah itu sekarang saya akan menunjukkan simulasi penggunaan Trello-nya, ya, Trello card-nya di sini. Kan di sini terdapat card yaitu pengumpulan dataset daun jagung. Kayak misalnya di sini, jadi awalnya berada dalam do, yaitu karena pekerjaan ini belum dikerjain, masih kayak dalam tahap perencana. Setelah saya mulai mencari sumber dataset dan mengumpulkan gambar daun jagungnya, nanti card ini saya pindahin ke kolom dus. Caranya seperti ini. Nah, saya pindahin ke dalam dus sebagai tanda bahwa pada bagian ini, pada bagian pengumpulan dataset daun jagung itu sedang dikerjakan atau sedang berjalan seperti itu. Dan di dalam card ini terdapat informasi penting nih, seperti saya bilang tadi. Pertama ada deskripsinya tadi ya, yaitu mengumpul yang menjelaskan tujuan dari pekerjaannya. Terus juga ada label. Label di sini sebagai mengkategorikan. Misalnya di sini saya ngasihnya riset. Sabar mati. Oke. Yang ketiga ada deadline. Deadline-nya di sini saya aturnya itu 18 Juni ya, 18 Juni 2026. Terus juga ada lagi membernya ya, membernya di sini saya kasihnya tadi ya Rizky Bita Fadilah. Jadi untuk anggota tuh nanti login pakai sharing nanti kita kasih ke anggotanya, nanti dia bisa masuk. Dan kita bisa pindahin sesuai membernya dalam pengerjaannya. Seperti itu. Dan terakhir ada tahapan pengerjaannya. Jadi pekerjaan yang harus diselesaikan, misalnya seperti kayak mencari sumber dataset dan jagungnya, terus mengunduh dataset dan juga memisahkan data berdasarkan kategori. Lalu mengecek kualitas gambar, menyiapkan dataset untuk processing seperti itu. Dan checklist ini tuh membantu rincian pekerjaannya agar tidak ada tahapan yang terlewat. Misal seperti ini. Nih, misalnya kalau udah selesai mencari sumber data sejagung, berarti dia tinggal dipencet checklistnya. Hasilnya yaitu sekitar 20% seperti itu. Kalau misalnya mau udah kelar semua, nanti untuk tahapan pengerjaannya jadi 100%. Dan kalau udah 100%, jangan lupa di checklist bagian card-nya yang menandakan bahwa pengerjaan dari pengumpulan dataset dan jagung itu sudah komplit. Seperti itu. Biasanya ya nanti kita akan kita akan cek terlebih dahulu apakah benar pencari tahapan pengerjaan ini sudah benar apa belum. Baru nanti kalau sudah benar semua baru dicek, dikasih mark bahwa penugasan dari pengumpulan dataset dan jagung ini sudah selesai seperti itu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap berikutnya ya. Jadi di sini saya Bintang itu bertugas sebagai bagian dari training model CNN. Kemudian nih training model CNN. Kemudian ada integrasi model ke web ya. Integrasi model ke web yang sebelumnya sudah dibuat. Dan tentunya itu pengujian sistem. Jadi habis di training kemudian diintegrasikan, kemudian tentunya harus diuji. Ini tugas milik saya. Kemudian sebelum masuk ke situ, kita akan melanjutkan sesi simulasi pada Trello
card sebelumnya, yaitu di card pengumpulan dataset daun jagung. Jadi selain dari tugas-tugas yang tadi, saya juga ditugaskan untuk menyelesaikan tugas dari pengumpulan dataset daun jagung ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada 3 card ya, do, dash, done, dan pada card dash di sini menunjukkan pekerjaan yang sedang dikerjakan gitu. Nah, di dalam card ini, dash ini kan ada card yang namanya pengumpulan dataset daun jagung. Yang kalau kita klik dan di dalamnya di sini ada variabel-variabel atau pekerjaan yang harus kita kerjakan. Yang pertama kayak mencari sumber dataset daun jagung, mengunduh dataset, memisahkan data berdasarkan kategori, mengecek kualitas gambar, dan menyiapkan dataset untuk preprocessing. Nah, ini tugas-tugas yang kita perlu kerjakan ya di card pengumpulan dataset daun jagung. Nah, apabila pekerjaan-pekerjaan tersebut sudah selesai ya, kita tinggal pencet checklist di sini sehingga kita bisa memberikan informasi kepada rekan-rekan lainnya gitu ya. Nah, setelah kita menyelesaikan tahap pekerjaan, maka persentasenya akan berubah menjadi 100% gitu. Setelah seluruh checklistnya ini selesai, maka card ini perlu dipindahkan dari yang tadinya dash ke down. Oke, kita drag ya. Maka sekarang card ini sudah selesai dikerjakan. Nah, jadi sini kita bisa tahu nih mana yang pekerjaan belum dilakukan, mana yang sedang dikerjakan, mana yang sudah diselesaikan. Seperti itu ya. Tahap berikutnya adalah card training model CNN ya. Nah, di dalam training model CNN ini sudah disiapkan sebelumnya. Jadi model CNN ini adalah convolutional neural network. Nah, nantinya akan dilatih menggunakan dataset daun jagung ya yang sudah disiapkan tadi. Kemudian tujuannya adalah agar model itu dapat mengenali pola visual pada daun jagung seperti warna, tekstur, dan bentuk bercak penyakit. Nah, hasil training modelnya nanti tuh bakal digunakan untuk mengklasifikasikan citra daun ke dalam kategori sehat, bright, crash, atau GLS. Nah, kita bisa lihat sini deskripsinya. Jadi dalam datanya tadi akan mengklasifikasi modelnya nanti akan mengklasifikasikan kondisi daun ke dalam kategori sehat, blight, crash, dan GLS. Setelah model dilatih, pekerjaan bakal lanjut ke card berikutnya. Nah, mungkin ini kita pindahin dulu ya, yang tandanya sedang dikerjakan. Oke. Card berikutnya adalah integrasi model CNN ke web. Integrasi model CNN ke web nih di bagian bawah sini ya. Nah, kemudian pada tahap ini tuh model yang tadinya sudah dilatih itu bakal dihubungkan ke sistem berbasis web. Jadi sistem web nanti dirancang agar pengguna tuh dapat mengunggah gambar daun jagung. Kemudian sistem memproses gambar tersebut menggunakan model CNN dan menampilkan hasil klasifikasinya. Dan seperti itu untuk integrasi model CNN ke web. Nah, ini kita pindahkan juga, yang artinya sedang kita kerjakan ya. Kemudian kita akan pindah ke pengujian sistem dan akurasi model. Nah, pada tahap ini tuh kita tuh menguji tuh apakah fitur utama tuh berjalan sesuai kebutuhan gak sih. Terus pengujian itu dilakukan pada fitur upload gambar ya. Upload gambar, kemudian format gambar JPG dan PNG, kemudian uji hasil klasifikasi, uji waktu proses sistem, catat akurasi, precision, dan recall-nya. Nah, seperti itu untuk card dari pengujian sistem dan akurasi model. Jadi ini bisa kita pindahin ke dalam bentuk dash sedang dikerjakan. Jadi dengan adanya Trello ini, alur pekerjaan dari dataset gitu ya, preprocessing, training, dan integrasi web itu bisa dipantau ya, bahkan hingga pengujian gitu. Jadi setiap pekerjaan itu memiliki status dan penanggung jawabnya. Lalu ada variabel yang harus dipenuhi seperti checklist tadi, dan ada deadline-nya tentunya. Nah, ini deadline-nya kayak Juni 20, di 19 ini ada deadline-nya masing-masing. Kemudian
Mungkin kita bisa lihat di sini membersnya. Di sini artinya saya yang ditugaskan untuk pengumpulan dataset daun jagung, tuh diberi tanda. Maka setelah selesai dia akan complete, dan due date-nya ini, deadline-nya ya, Juni tanggal 18. Jadi ya, Trello ini memudahkan kita untuk memanajemen sebuah project ya dengan teratur, sehingga kita bisa monitoring gitu, dan ada tanggung jawab pada masing-masing pekerjaan yang diberikan. Kurang lebih seperti itu ya. Oke.